Halo guys, kembali lagi bersama gue di Wibochan. Dan di video kali ini gue akan membahas 10 rekomendasi anime action winter di tahun 2025 versi Wibochan. Untuk di urutan pertama yang berjudul Sakamoto Days. Anime ini mengisahkan Taro Sakamoto, mantan pembunuh bayaran legendaris yang dulu sangat ditakuti di dunia kriminal. Namun setelah ia jatuh cinta dan menikah, ia memutuskan pensiun dan menjalani hidup sebagai pemilik toko kelontong biasa. Meski sudah meninggalkan dunia hitam, masa lalunya terus mengantuinya. Para musuh dan pemburu bayaran lain mulai memburunya untuk memaksa Sakamoto kembali menunjukkan keahliannya dalam bertarung. Meski kini ia berbadan gemuk dan tampak seperti pria biasa, tetapi dia memiliki kecepatan dan kekuatan yang sama seperti dulu. Dibantu oleh asistennya yang bernama Shin, dia adalah seorang expert yang bisa membaca pikiran. Mereka harus menghadapi berbagai ancaman sambil tetap menjaga kehidupan normalnya. Anime ini menyajikan aksi seru yang dikemas dengan humor segar, menjadikannya tontonan yang menghibur bagi penggemar genre action komedi. Di urutan kedua yang berjudul Kaiju no Age. Untuk ceritanya berlatar di Jepang, di mana monster raksasa yang disebut kaiju sering muncul dan mengancam kehidupan manusia. Untuk melawan mereka, pemerintah membentuk organisasi khusus bernama Pasukan Pertahanan Kaiju. Tokoh utama yang bernama Kapka Hibino adalah pria berusia 32 tahun yang bercita-cita menjadi bagian dari pasukan tersebut. Tetapi dia gagal dalam ujian masuknya. Kini ia bekerja sebagai petugas pembersih sisa-sisa kaiju setelah pertempuran. Namun hidupnya berubah drastis ketika ia tanpa sengaja terinfeksi oleh sosok misterius yang memberinya kemampuan untuk berubah menjadi Kaiju no Age, yang dimana dia menjadi monster kuat yang masih bisa mempertahankan kesadarannya sebagai manusia. Dengan kekuatan barunya, Kapka bertekad untuk bergabung dengan pasukan pertahanan kaiju, meskipun kini ia juga menjadi target organisasi tersebut. Anime ini menyajikan aksi epik, pertempuran melawan kaiju, dan perjuangan Kafka dalam menghadapi dualitasnya sebagai manusia sekaligus monster. Solo Leveling Season 2 melanjutkan kisah Sung Jinwoo, pemburu level rendah yang kini telah berkembang menjadi hunter terkuat di dunia setelah mendapatkan kekuatan misterius dari sistem. Setelah peristiwa besar di musim pertama, Jinwoo semakin mendekati kebenaran di balik gerbang, monster, dan asal-usul kekuatannya. Di musim kedua ini, Jinwoo akan menghadapi ancaman baru yang lebih berbahaya, termasuk Monarchs. Dia adalah makhluk kuat yang mengincarnya. Pertarungan melawan hunter lain, pasukan monster raksasa, dan konspirasi global akan semakin intens. Selain itu, ia juga mulai memahami hubungan antara dirinya dengan Shadow Monarchs. Dengan animasi pertempuran yang epik dan perkembangan karakter yang semakin mendalam, Solo Leveling Season 2 akan membawakan aksi yang lebih brutal dan menegangkan. Sentai Red Isekai de Bokensa Ninaru. Anime ini adalah anime isekai action yang mengisahkan Shinya Red Segawa, seorang pemimpin pasukan pahlawan berwarna yang telah lama bertarung melawan organisasi jahat di dunianya. Setelah pertempuran terakhirnya, ia tiba-tiba terlempar ke dunia lain yang penuh dengan monster dan petualang. Tanpa ada musuh lamanya, Red berpikir bahwa ia akhirnya bisa menjalani hidup yang damai. Namun, dengan kekuatan supernya yang tetap bertahan, ia justru menarik perhatian berbagai pihak dari petualang hingga kerajaan. Meskipun ia ingin menjalani kehidupan yang santai sebagai petualang biasa, takdir terus menyeretnya ke dalam konflik besar yang mengancam dunia baru ini. Anime ini menyajikan pertarungan seru ala tokusatsu, di mana Red menggunakan teknik khas pahlawan super dalam pertarungan pedang dan sihir. Dengan aksi keren, humor ringan, dan eksplorasi dunia baru, anime ini menghadirkan konsep unik yang siap menghibur penggemar isekai dan tokusatsu. Kirumasu. Alena Clover adalah seorang resepsionis guil yang hanya ingin menjalani pekerjaan dengan tenang dan pulang tepat waktu. Namun, kenyataannya jauh dari harapannya.
para petualang yang sangat lamban, laporan yang terus menumpuk, dan lembur menjadi hal yang tak terhindarkan olehnya. Merasa frustasi dibuatnya, Alina akhirnya memutuskan untuk turun tangan sendirian. Dengan kekuatannya yang luar biasa yang ia sembunyikan, dia mulai mengalahkan bos dungeon seorang diri, memastikan pekerjaan selesai dengan cepat tanpa harus bergantung pada petualang lain. Namun kini aksinya mulai menarik perhatian, dan rumor tentang seorang petarung misterius pun mulai menyebar. Kini Alina harus berhati-hati agar identitasnya tidak terbongkar. Mampukah dia tetap menjalani kehidupan yang normal sebagai resepsionis guild, atau justru takdir lain menunggunya? Di urutan ke-6, Yubel Blood. Yubel Blood adalah anime action fantasi yang diadaptasi dari manga karya Etoroji Shiono. Berlatar di dunia yang penuh perangan dan pengkhianatan, kisahnya mengikuti Koinzil, seorang pendekar pedang misterius dengan masa lalu kelam yang memiliki dendam terhadap kerajaan. 20 tahun yang lalu, 4 pahlawan besar disebut sebagai 7 pahlawan yang dikatakan telah menyelamatkan kerajaan dari kegelapan. Namun, kebenaran yang tersembunyi adalah bahwa 3 dari mereka sebenarnya dibantai oleh rekan mereka sendiri, yang kemudian mengkhianati kerajaan dan mengklaim kejayaan untuk diri mereka sendiri. Salah satu korban pengkhianatan itu adalah Koinzel, yang kini kembali untuk menuntut balas dan membongkar kebohongan yang telah lama dipercayai oleh seluruh dunia. Anime ini menyajikan pertarungan brutal dengan pedang, dunia kelam yang penuh politik dan intrik, serta perjalanan penuh dengan balas dendam. Dengan gaya dark fantasy ala Berserk, anime ini akan membawakan aksi epik dan cerita yang penuh tragedi serta pengkhianatan. Di urutan ke-7, Salaryman ga Isekai ni Itara Hiten no ni Nata Hanashi. Anime ini adalah anime isekai action yang mengisahkan Uchimura, seorang salaryman biasa yang tiba-tiba dipanggil ke dunia lain. Dia tidak dipanggil sebagai pahlawan, tetapi direkrut oleh Raja Iblis untuk menjadi salah satu 4 jenderal besar. Awalnya, Uchimura hanya seorang pekerja kantoran yang ahli dalam negosiasi dan manajemen. Tetapi dengan kecerdasannya, ia berhasil mengubah pasukan Raja Iblis menjadi organisasi yang lebih efisien. Dari mengatur logistik perang hingga menyusun strategi diplomasi, ia membuktikan bahwa bahkan dalam dunia fantasi, kemampuan bisnis tetap berguna. Namun, saat para pahlawan mulai menyerang dan intrik politik muncul di dalam kerajaan iblis tersebut, Uchimura harus menggunakan otaknya, bukan hanya otot, untuk bertahan. Dengan kombinasi humor, strategi cerdas, dan aksi epik, anime ini akan menjadi anime isekai yang unik, yang menghibur dan penuh kejutan. Di urutan ke-8, Dan adalah anime action supernatural yang menggabungkan pertarungan intens, elemen horor, dan komedi yang unik. Kisah ini mengikuti Momo Ayase, seorang siswi SMA yang percaya pada hantu tetapi tidak percaya dengan alien. Dan ada Okarun, teman sekelasnya yang justru percaya pada alien tetapi tidak percaya pada hantu. Suatu hari mereka memutuskan untuk menguji kepercayaan mereka masing-masing. Momo pergi ke tempat yang diduga memiliki aktivitas alien, sementara Okarun pergi ke lokasi berhantu. Namun, keduanya justru menemukan informasi dari baik alien maupun hantu ternyata memang ada. Akibat insiden ini, Okarun mendapatkan kekuatan supernatural, sementara Momo mengembangkan kemampuan spiritual yang kuat. Kini mereka harus melawan berbagai makhluk aneh, mulai dari roh jahat hingga alien berbahaya, sambil mencari cara untuk mengatasi kutukan yang menimpa Okarun. Di urutan ke-9, Ao no Exorcist Yasugahen atau Season 5. Setelah pertempuran sengit melawan Illuminati, Rin Okumura dan teman-temannya di Akademi True Cross kembali menghadapi ujian baru. Namun, kali ini bukan hanya musuh yang harus mereka hadapi, tetapi juga kebenaran yang tersembunyi dalam masa lalu mereka. Anime ini berfokus pada hubungan yang mendalam antara Rin, Yukio, dan Shiro Fujimoto, sosok ayah angkat mereka. Saat sebuah ancaman baru muncul, rahasia yang telah lama terkubur tentang asal-usul Shiro dan peran pentingnya dalam dunia eksosis, hal ini mengguncang keyakinan Rin dan Yukio, membuat mereka semakin terpecah oleh konflik batin dan perbedaan pandangan mereka.
Sementara itu, kekuatan iblis dalam diri Rin terus berkembang, yang dimana kekuatan tersebut menguji batas kendalinya. Di tengah pertempuran antara eksorsis dan ancaman baru yang mengintai, Rin harus menemukan makna sejati dari ikatan keluarga dan takdirnya sebagai putra Satan. Di urutan yang terakhir yang berjudul Isura Season 2. Setelah kematian Raja Iblis, dunia dipenuhi oleh para petarung terkuat yang bersaing untuk menentukan siapa yang pantas menjadi penguasa baru. Musim kedua ini akan melanjutkan kisah perang Raja Iblis baru, di mana konflik antara kerajaan Lithia dan ibu kota kuning semakin memanas. Dengan munculnya karakter-karakter baru yang memiliki kekuatan luar biasa, pertempuran semakin brutal dan penuh strategi. Di tengah kekacauan, masing-masing pejuang memiliki ambisi mereka sendiri. Entah untuk dari kekuasaan, balas dendam, atau mencari arti sebenarnya dari kekuatan mereka. Musim kedua Isura akan membawa aksi yang lebih intens, pengkhianatan yang mengejutkan, serta pertarungan epik yang akan menentukan masa depan dunia. Oke, dan itulah anime action terbaru Winter di tahun 2025. Menurut kalian anime mana yang bisa membuat kalian tertarik untuk ditonton saat ini? Thank you semuanya yang sudah nonton video gue. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan info video terbaru seputar Wibochan. See you next video.